Sundial atau jam matahari adalah penanda waktu yang memanfaatkan bayangan matahari dari sebuah tiang yang disebut gnomon. Penamaan sebuah jam matahari disesuaikan dengan posisi atau pengaturan bidang dialnya, yaitu tempat jatuhnya bayangan. Dan sebuah sundial horizontal adalah jam matahari yang memiliki bidang dial datar, sedangkan sundial vertikal adalah jam matahari yang memiliki bidang dial yang berdiri tegak. Sundial horizontal di Puspa Itex Sundial ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Tinggi gnomon dari bidang dialnya mencapai 15 meter, panjangnya 30 meter, dan luas bidang dialnya adalah 2.785 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fethi Lismawati. Saat ini saya sedang berada di Puspa Itex Sundial, di mana Puspa Itex Sundial ini adalah salah satu ikon dari Kota Baru Parahyangan. Puspa Itex Sundial ini yaitu salah satu jam matahari. Ini adalah satu-satunya jam matahari yang terbesar di Asia. Lokasinya tepat berada di gerbang Kota Baru Parahyangan. Saya sudah berada tepat di depan gedung Puspa Itex, yaitu jam matahari terbesar di Asia. Untuk masuk ke dalamnya kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya terdapat macam-macam alat peraga. Alat peraga diutamakan adalah science. Ayo, langsung saja kita menuju ke dalamnya. Alat yang pertama yaitu transformer. Alat peraga ini merupakan cara kerja sebuah transformator sebagaimana serangkaian kawat yang menghantarkan arus listrik mampu menghasilkan suatu medan magnet. Cara kerja dari alat tersebut: pertama, tekan tombol start yang berwarna merah ini, kemudian putar perlahan-lahan engkol kumparan A sejajar dengan kumparan primer. Perhatikan voltmeter mana yang bekerja. Kita lihat. Ini berarti yang sebelah kanan. Putar perlahan engkol B sejajar sekumpal primer. Perhatikan voltmeter mana yang bekerja. Nah, berarti yang sebelah kiri. Dapat dikatakan bahwa engkol A di sebelah kanan dan engkol B di sebelah kiri. Perhatikan apakah ada perbedaan antara kedua voltmeter tersebut. Ini 10, sedangkan yang B sama juga 10. Nah, dari alat peraga ini memperlihatkan bahwa arus listrik mengalami dua perubahan karena terbuat dari dua kumparan, yaitu A dan B. Pertama, perubahan dari arus listrik ke medan magnet, dan kemudian perubahan dari medan magnet ke arus listrik. Alat peraga ini menunjukkan bahwa hanya bisa terjadi perubahan pada arus bolak-balik saja, tidak pada arus searah karena kumparan sekunder hanya merespon pada perubahan medan magnet saja. Alat peraga ini adalah sebuah model mesin yang dapat bekerja tanpa henti, atau yang lebih dikenal dengan mesin abadi. Dari sedikit input yang kita berikan, mesin ini bergerak tanpa henti.
ketika karet ban ini berputar secara statis, secara sama, nah nanti menghasilkan listrik statis, menghasilkan muatan elektron negatif. Nah, maka ketika kita naik sudah memegang, nah si muatan elektron negatif ini masuk ke dalam tubuh kita, karena tadi di tempat duduk ini yang kita injak ini isolator, sehingga si listrik yang di dalam tubuh kita ini nggak dinetralkan ke tanah, naik lagi ke atas ke rambut. Nah makanya tadi ketika setelah di rambut, maka rambutnya pada naik kayak gitu. Beda kalau kita misalkan ketika udah naik nih dilepas terus turun ke bawah, kan si tanahnya cuma menjadi sebagai penetralnya, akan turun lagi. Coba agak pegang rambut saya di atas nih, nggak usah dipegang, disimpan di atas rambut saya tadi gitu ya. Udah angkat gak? Ini keangkat. Sedikit salah, rambutnya cowok juga sih. Alat peraga ini dinamakan baskom air mancur. Cara kerjanya, bersihkan dan basahi telapak tangan Anda, lalu gosokkan maju mundur di pegangan baskom. Gosokan tersebut akan menimbulkan getaran pada baskom dan air. Akibatnya, baskom akan bersuara dan air akan membentuk gelombang berdiri di 4 titik di sekitar pegangan tersebut. Apabila getarannya cukup besar, kita akan melihat air berloncatan dari permukaan. Nah, ini merupakan jam matahari horizontal, di mana dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, selain bisa melihat jam ini juga bisa melihat garis tanggal. Nah, garis tanggal ditentukan oleh panjang pendeknya bayangan. Terus yang berwarna merah di atas itu namanya genomon. Nah, itu namanya genomon, dan yang warna biru di bawah itu namanya bidang dial. Nah, jadi ketika matahari mengenai si genomon, bakal timbul bayangan di bidang dial. Nah, bayangan tersebut menunjukkan waktu sekarang, seperti itu. Terus untuk panjang pendeknya itu tergantung dari bulan. Bulan di sini tuh bulan apa ya namanya? Yang Januari, Februari, Maret tuh apa namanya? Bulan. Jadi bukan bulan yang malam-malam itu ya. Bagian selanjutnya yaitu konversi energi. Alat ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik maupun energi suara. Ya, suara tuh listrik juga sama aja. Kita lihat jika rodanya diputar, ini menyalakan lampu menjadi menyala, kemudian Alat peraga ini dinamakan sepeda gantung. Dengan alat ini, kita bisa menaiki sebuah sepeda yang berjalan di atas seutas tali dengan tidak akan terjatuh. Terdapat bandul besi dengan berat tertentu yang dipasang di bawah sepeda yang membuat terjadinya keseimbangan antara sepeda dan pengendaranya, sehingga sepeda dapat dikayuh di atas tali tanpa khawatir jatuh. Pada kedua sumbu roda digantungkan suatu pemberat, sehingga beban sepeda itu berada di bawah tali. Dengan prinsip-prinsip fisika, sepeda itu sudah dipastikan tidak akan terjatuh. Karena massa di bawah sepeda, pusat massa akan selalu berada di bawah tali, sehingga sepeda akan selalu tegak dan stabil. dengan Pak Istek hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.